Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal UTBK yang berkaitan dengan eksponen. Ya. Oke, baik kita langsung saja ke soalnya. Ya. Nah, untuk nomor pertama, jika diketahui 2 pangkat 2020 kurangi 2 pangkat 2019 ya, sama dengan A dikali X pangkat Y, maka nilai dari A kurangi X tambah Y sama dengan ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah nah, jadi Y ini adalah cuma pangkat dari X ya, bukan bukan pangkat dari A ya, tapi hanya pangkat dari X. Nah, di sini ya, cara mengerjakannya adalah kita akan mengubah ya, kita akan mengubah bentuk yang salah satunya ya, sedemikian sehingga nanti bentuknya nanti akan sama ya. Sekarang ini kita punya nih ya, kita punya 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 ya. Nah, seperti yang kita tahu loh, kita punya sifat ya. Sifat eksponen tuh misalnya kita punya A pangkat M ya, dikali dengan A pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat M tambah N ya. Begitu juga untuk sebaliknya ya. Berarti kalau kita punya A pangkat M kali dengan A pangkat 1, itu sama dengan A pangkat M tambah 1. Nah, di sini kita akan mengubah pangkat 2020 ini menjadi pangkat 2019 ya. Nah, kemudian nanti kita akan memanfaatkan sifat distributif atau sifat distribusi ya. Nah, berarti di sini kita punya bahwa 2 pangkat 2020 itu saya bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 19 tambah 1 kurangi 2 pangkat 2019. Nah, ini berdasarkan sifat ini kita punya 2 pangkat 2019 kali 2 kurangi 2 pangkat 2019. Nah, ini satu tuker saja ya, duanya. Berarti ini 2 kali 2 pangkat 2019 kurangi. Nah, kemudian yang ini kita akan memunculkan angka satunya ya. Berarti ini 1 kali 2 pangkat 2019 ya. Nah, kita perhatikan bahwa ini sama ya. Berarti kita bisa menggunakan sifat distributif ya. Berarti ini kita kurung, kemudian ini kita kali dengan 2 pangkat 2019 ya. Berarti di dalam kurung ini itu isinya adalah nah ini ya, ini 2 dan 1 ya. Berarti ini kita punya bahwa 2 kurangi 1. Nah, 2 kurangi 1 itu dengan 1. Nah, ini dikali dengan 2 pangkat 2019. Nah, ini kan sama dengan A dikali X pangkat Y. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa A-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 2019. Nah, jadi kita peroleh bahwa A kurangi X tambah Y itu sama dengan 1 kurangi 2 tambah 2019. Nah, berarti ini sama dengan 2018 ya. Berarti jawabannya yang C. Jadi untuk soal ini ya, kita memanfaatkan sifat eksponen ya. Ini sifat dasar banget. Kemudian dan kita manipulasi sedemikian sehingga kita gunakan atau manfaatkan itu sifat distributif ya di sini. Oke, baik, contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini juga kita memanfaatkan sifat distributif ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Ini kita punya berarti 45 tambah 3 kali 2020. Nah, ini 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 16
kemudian kita kurangi 1, berarti ini sama dengan yang berat ya. Kemudian ini per 3 tambah 3 pangkat 2020. Nah, jika kita lihat pilihan ganda yang ini ya, jika kita lihat pilihan ganda ini, maka jangan pernah berpikir kita akan menghitung manual nih. Nah, curiganya itu adalah kita akan mencoret yang penyebut nih ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus berpikir bahwa yang atas ini akan membentuk perkalian dua buah bilangan ya. Di sini kan ada masih penjumlahan nih. Nah, ini akan membentuk perkalian dua buah bilangan ya. Nah, dengan sifat distributif ya, seharusnya ya nanti angka yang ini ya kita akan samakan dengan ini ya. Kita akan samakan ya. Karena ini kan belum sama nih. Berarti di sini kita tahu bahwa 45 itu sama dengan 3 kali 15 ya. Tambah 3 pangkat 2020 kali 15. Ini per 3 tambah 3 pangkat 2020. Nah, kemudian ini kan sama nih. Nah, berarti kita gunakan sifat distributif. Nah, berarti ini 15. Berarti sisanya tinggal ini 3 kemudian tambah 3 pangkat 2020. Nah, kemudian ini saya kurung saja. 3 tambah 3 pangkat 2020 ya. Nah, berarti ini kan sama nih. Dan ini perkalian. Jadi kita bisa coret ya. Nah, berarti ini sama dengan 15 ya. Berarti jawabannya yang C. Ya. Baik, soal berikutnya itu kita punya ini ya. Jika 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6 dan 4 pangkat X per Y sama dengan 5, maka nilai dari 1 per X tambah 1 per Y ya. Nah, di sini kita akan eh, kita akan menggunakan substitusi ya, kemungkinan kita akan menggunakan substitusi. Nah, langkah pertama kita akan mengerjakan yang ini ya. Kita akan mengerjakan yang ini. Berarti nanti ini kita akan punya bahwa 4 pangkat X per Y sama dengan 5 ya. Nah, kemudian kita punya sifat nanti untuk eksponen ya. Misalnya kita punya X pangkat 1 per 2 sama dengan 2 ya. Berarti ini kita akan mendapatkan bahwa X pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti dengan kata lain bahwa jika pangkat yang bentuknya pecahan ya, kita pindah ruas ya, maka nanti penyebutnya itu akan menjadi pembilang di ruas yang sebelahnya ya. Berarti nanti dengan cara yang sama ya, kita akan mendapatkan bahwa 4 pangkat X itu sama dengan 5 pangkat Y ya. Nah, ini satu. Nah, kemudian yang kedua, kita mempunyai informasi bahwa 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6 ya. Berarti ini 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6 ya. Kemudian kita substitusi. Berarti kita punya bahwa 5 pangkat Y tambah 5 pangkat Y sama dengan 6 ya. Nah, di sini itu kita akan mendapatkan bahwa 5 pangkat Y tambah 5 pangkat Y itu sama dengan 2 dikali 5 pangkat Y sama dengan 6 ya. Nah, jika masih bingung, misal kayak gini ya. Kan kita punya misal X tambah X itu sama dengan 2X ya. Kemudian ini M tambah M itu sama dengan 2M ya. Nah, kita misalkan saja yang ini M ya, yang ini M ya. Nah, M tambah M kan hasilnya 2M. Nah, di mana M-nya sendiri itu ya adalah 5 pangkat Y ya. Berarti di sini kita punya bahwa 5 pangkat Y sama dengan 3 ya. Nah, sama dengan 3. Berarti dengan menggunakan sifat logaritma ya, kita misal punya ini ya, A logaritma B sama dengan C ya, itu sama saja dengan
bahwa B itu sama dengan A pangkat C. Nah, kita perhatikan, ini ya basisnya, nah nih, nah basisnya ini itu sama dengan dalam pokoknya, nah, ini ya. Berarti dengan mencontek yang ini, sifat yang ini, kita akan mendapatkan bahwa Y itu sama dengan 5 logaritma 3. Kemudian sekarang kita substitusi nih, ya, substitusi yang nih 5 pangkat Y ke sini. Berarti kita akan mendapatkan bahwa 4 pangkat X itu sama dengan 3. Nah, dengan cara yang sama, ya, dengan mencontek sifat yang ini, berarti kita punya bahwa X itu sama dengan 4 logaritma 3. 4 logaritma 3. Nah, di sini kita mendapatkan eh, X dan Y. Tapi di sini soalnya adalah 1 per X tambah 1 per Y. Nah, jika kita substitusi X dan Y-nya ke sini, ya, ke 1 per X tambah 1 per Y-nya, maka kita akan mendapatkan perhitungan yang sangat ribet. Ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mengingat bahwa kita punya sifat ini. Ya. Misalnya, di sini sifat logaritma ya. Ini kita punya misalnya Y sama dengan A logaritma B ya. Nah, di sini sifatnya adalah kalau kita jadikan 1 per Y ya. Nah, ini basis sama numerusnya ditukar ya. Yang basis jadi numerus jadi basis. Berarti sama dengan B logaritma A. Nah, ya. Ini salah satu sifat logaritma. Nah, kemudian kita manfaatkan sifat nih ya. Berarti nanti yang ini ya, yang ini kita akan mendapatkan bahwa 1 per Y sama dengan 3 logaritma 5 ya. Kemudian yang ini kita akan mendapatkan bahwa 1 per X itu sama dengan 3 logaritma 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan substitusi ya. Kita akan substitusi. Berarti nanti ini kita punya bahwa 1 per X tambah 1 per Y itu sama dengan 3 logaritma 4 tambah 3 logaritma 5. Nah, kita punya sifat lagi ya di logaritma. Jika kita punya nih A logaritma nih ya, M kali N, itu artinya A logaritma M tambah A logaritma N. Ya. Kalau kita punya A logaritma M kali N itu sama dengan A logaritma M tambah A logaritma N. Nah, kemudian kita manfaatkan nih. Ini kan bentuknya yang kanan nih. Berarti kita ubah ke bentuk yang kiri ya. Berarti ini artinya bahwa 3 logaritma M-nya 4. Berarti ini 4 dikali dengan N-nya 5. Nah, berarti sama dengan 3 logaritma 20. Berarti jawabannya ya D. Baik. Contoh selanjutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan. Ya. Di sini kita punya A pangkat X ya. Berarti langkah pertama adalah kita pindah ruas yang ini ya. Kita pindah ruas A pangkat X ke ruas kiri. Berarti nanti kita punya A pangkat X tambah 12 per A pangkat X kurangi A pangkat X ya. Dikurangi, kurang dari 0. Kemudian kita samakan penyebut. Berarti ini akan mendapatkan A pangkat X tambah 12 per A pangkat X ya. Berarti ini kalau kita menyamakan penyebut, berarti ini penyebutnya A pangkat X ya. Berarti ini A pangkat X dikali A pangkat X ya. Berarti ini kurang ya. Nah, berarti ini masih A pangkat X tambah 12 per A pangkat X. Nah, ini kita akan mendapatkan bahwa A pangkat X pangkat 2 ya. Ini A pangkat X kurang dari 0.
Kemudian kita kurangkan seperti biasa ya. Berarti ini dapatnya min a pangkat x kuadrat tambah a pangkat x tambah 12 ya. Ini per a pangkat x nih kurang dari 0. Oke. Kemudian karena syaratnya itu a-nya itu antara 0 dan 1 ya, antara 0 dan 1 ya. Maka yang ini ya, maka yang a pangkat x-nya ya, nih eh, a pangkat x-nya itu tidak mungkin sama dengan 0 ya. Tidak mungkin sama dengan 0 ya. Dengan kata lain bahwa a pangkat x itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, oleh karena itu ya, kita hanya fokus ke yang yang atasnya ya atau pembilangan. Nah, berarti ini kita punya bahwa nih min a pangkat x kuadrat tambah a pangkat x tambah berapa ya? Ini kurang dari 0 ya. Kemudian nih kita kalikan min 1. Berarti jadinya a pangkat x kuadrat ini kurang ya, kurangi a pangkat x kurangi 0 kurang dari 0 ya. Kemudian ini kita faktorkan, berarti ini kita dapatkan a pangkat x. Nah, berarti ini karena ini min, berarti ini min 4 ditambah 3 ya. Berarti ini kita punya bahwa a pangkat x sama dengan 4 ya, atau a pangkat x sama dengan negatif 3 ya. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini itu tidak mungkin ya. Nah, pertanyaan kenapa? Karena kan A-nya tuh dari antara 0 dan 1 ya. Nah, sehingga A pangkat X-nya itu tidak akan menghasilkan nilai negatif ya. Ingat, ini positif nih. Jadi positif pangkat berapapun itu pasti hasilnya positif. Nah, sehingga nih TM nih ya. Yang ini TM. Ini tidak mungkin. Nah, berarti kita punya yang nih ya. Yang pertama. Berarti ini dengan sifat yang sebelum tadi, berarti kita akan punya bahwa x-nya itu sama dengan a logaritma 4. Ya. Nah, kemudian ya, ini jika kita ngebuat garis bilangan, ya, ini kan karena ini pertidaksamaan. Ya. Oh maaf, di sini ada yang keliru ya, maaf, maaf. Di sini nih. Nah, ini ya, karena ini kita kalikan negatif 1, berarti tandanya berubah ke kanan ya. Nah, nah berubah ke kanan. Kemudian selanjutnya kita akan, nah, kita akan membuat garis bilangan ya. Nah, di sini kita asumsikan aja nih a pangkat x-nya itu min 3 ya, yang ini 4 ya. Ini kan solusinya min 3 dan 4 ya. Karena ini lebih besar dari ya, sehingga nanti ini kita dapat simpulkan bahwa ini ya. Nah, solusinya seperti ini. Tapi kan yang ini kita punya TM ya. Ini tidak mungkin ya. Berarti jawaban itu yang ini ya. Nah, berarti ini kesimpulannya adalah x-nya itu lebih besar dari a logaritma 4 ya. X itu lebih besar dari a logaritma 4 ya. Berarti jawabannya E. Baik, sedikit catatan ya. Nanti jika kita punya persamaan kuadrat, misalnya kita punya a x kuadrat plus bx plus bx nya plus bx plus c kurang dari 0 ya. Nah, ketika kita membuat garis bilangan ya, jika tandanya ini kurang dari ya,
maka pasti ya ini solusinya gini ya. Ya, dengan catatan ya, dengan catatan tuh A-nya positif ya. A-nya harus positif ya. Nah, sehingga kalau kita punya ax kuadrat plus bx plus c lebih besar dari 0 ya, maka nanti garis bilangan tuh, nah ini akan misah gini ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ya. Jika 4 pangkat x kurang 4 pangkat x negatif 1 sama dengan 6, maka 2x pangkat x sama dengan ya. Nah, di sini karena pertanyaannya 2x pangkat x ya, 2x kemudian dipangkatkan x ya. Berarti tujuan kita adalah kita harus mencari nilai x-nya ya. Oke. Sekarang kita jabarkan dulu yang ini. Berarti ini kita punya bahwa 4 pangkat x kurangi 4 pangkat x kurangi 1 sama 6 ya. Nah, berdasarkan sifat eksponen ya, kita akan punya nih ya. Nah, min 1 itu artinya per ya. Nah, ini ya. 4 pangkat per 4 pangkat 1. 6 ya. Oke, kemudian saya kalikan 4 aja nih ya. Berarti ini akan mendapatkan 4 kali 4 pangkat x ya, dikurangi 4 pangkat x. Ini 4 kali 6 itu sama 24 ya. Nah, dengan penjelasan ya, yang seperti yang sebelumnya ya. Kalau ini kita misalkan M ya, berarti kan jadinya 4M kurangi M ya. Berarti akan menghasilkan 3M ya, di mana M itu sama dengan 4. Ini sama dengan 24. Berarti ini 4 pangkat X itu sama dengan 8. Ya. Kemudian kita akan mengubah ya. Selanjutnya kita akan mengubah 4 dan 8 ya. 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini pangkat X. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Berarti ini kita akan mendapatkan bahwa ini akan menjadi 2 pangkat 2X ya. Ini sama dengan 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat X, 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, kemudian karena bilangan pokoknya sama, ini kita bisa coret ya. Berarti ini akan menghasilkan bahwa 2X sama dengan 3. Atau X-nya itu ini sama dengan 3 per 2. Kemudian kita substitusi nih ke sini. Ini kan nih 2X dikali dengan 2X pangkat X. Berarti menghasilkan 2 dikali 3 per 2 pangkat 3 per 2. Ini kita bisa coret ya. Ini akan menghasilkan 3 pangkat 3 per 2. Nah, 3 pangkat 3 per 2 itu sama saja artinya bahwa 3 pangkat 3 ya. Kemudian ini dipangkatkan setengah ya. Berarti ini sama dengan 27 ya pangkat setengah ya, atau akar dari 27 ya. Nah, akar 27 itu kita bisa menuliskan seperti ini, 9 kali 3 ya. Nah, akar 9 itu kan sama dengan 3. Nah, ini akar 3 yang tetap. Ya. Nah, sehingga 2x pangkat x itu sama dengan 3 akar 3. Jawabannya yang B. Oke, berikutnya soalan terakhir. Ya, jika 2 pangkat x tambah 2 tambah 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 48. Nilai dari 1 per tambah 1. Nah, di sini berarti ini kita punya gini. 2 pangkat x tambah 2 ya. Nah, 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 ya.
Nah, kemudian dipangkatin lagi X tambah 1 sama dengan 48 ya. Berarti ini kita punya 2 pangkat X tambah 2. Nah, ini pangkatnya itu kita kalikan ya. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2X tambah 2 sama dengan 48. Berarti ini sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 2. Ini sama dengan 8 ya. Nah, kemudian nih saya bagi 4. Ini kan dibagi 4 nih, berarti hasilnya 2 pangkat X. Kemudian ini juga saya bagi 4, berarti ini hasilnya 2 pangkat 2X. Ini dibagi 4 sama dengan 12%. Nah, kemudian ini saya susun saja, ini akan menjadi 2 pangkat X tambah 2X kurangi 12 sama 0. Ya. Kalau di sini saya misalkan, ya, saya misalkan M itu sama dengan 2 pangkat X. Ya. Nah, maka saya akan mendapatkan di sini bahwa M kuadrat ya, ditambah dengan M kurangi 12 sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan, berarti mendapatkan M. Ini M. Berarti ini tambah berapa nih? Tambah 4 kurangi 3. Berarti kita akan mendapatkan M sama dengan negatif 4 atau M sama dengan 3 ya. Nah, di sini kita substitusi lagi nih 2 pangkat X-nya. Berarti kita akan mendapatkan 2 pangkat X negatif 4 atau 2 pangkat X atau 2 pangkat X itu sama dengan 3. Nah, yang ini tidak mungkin ya. Karena 2 pangkat berapapun itu tidak mungkin hasilnya negatif. Ya, ini tidak mungkin. Nanti kita fokus ke 2 pangkat X-nya. Nah, di sini kita punya 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, berarti kita akan punya nih bahwa X sama dengan ya baca tuliskan sini ya. Ini kita akan punya nih 2 pangkat X sama dengan 3. Berarti ini X sama dengan 2 logaritma 3 ya. Nah, kita akan mendapatkan 2 logaritma 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nih 1 per X tambah 1. Berarti kita akan punya 1 per X tambah 1. Berarti ini kan X-nya itu sama dengan 2 logaritma 3 ya. Ini tambah 1 per 1. Nah, di sini karena ini kita akan menghitung bentuknya logaritma dan bilangan biasa. Nah, di sini kita harus menyamakan, kita harus mengubah menjadi bilangan logaritma ya, yaitu dengan menyamakan basisnya. Berarti kita akan punya satu yang ini 2 logaritma 3 ini tambah 2 logaritma 2 ya. Nah, dengan sifat yang tadi ya sebelumnya itu, ini bentuk penjumlahan basisnya sama, berarti numerusnya kita kalikan ya. Berarti kita akan mempunyai 2 logaritma 6 ya dikali 2. Kemudian dengan sifat yang sebelumnya juga, karena ini 1 per ya, berarti basis sama numerusnya kita tukar lagi ya. Berarti ini akan menjadi sama dengan 6 logaritma 2 ya. Nah, ini bisa dituliskan juga sebagai logaritma 6. Nah, ini ya. Nah, ini jawabannya D. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.